Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dinda Vega Fitria dengan NIM belakang 038. Di sini saya akan membahas kasus di Indonesia menurut pemikiran Leo Keynesian dengan judul Krisis Keuangan Global pada tahun 2008 sampai tahun 2009. Latar belakang krisis keuangan global tahun 2008 sampai 2009 dimulai dari Amerika Serikat. Saat itu banyak orang di sana diberi pinjaman untuk beli rumah. Walaupun mereka sebenarnya tidak mampu membayar cicilannya, bank tetap meminjamkan uang karena mereka pikir harga rumah akan terus naik. Tapi ternyata harga rumah justru turun. Akibatnya, banyak orang yang tidak sanggup bayar cicilannya dan rumah mereka disita. Bank dan perusahaan keuangan yang meminjamkan uang jadi rugi besar. Salah satu bank besar bahkan bangkrut. Karena bank-bank ini saling terhubung dengan bank dan investor di negara lain, masalah ini menyebar ke seluruh dunia. Ekonomi banyak negara jadi lemah, perusahaan-perusahaan kesulitan, banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi intinya orang diberi pinjaman rumah yang terlalu berisiko, banyak yang gagal bayar, bank rugi besar dan masalah menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan krisis ekonomi. Selanjutnya ada pembahasan. Awalnya dari Amerika Serikat, setelah tahun 2000, suku bunga di Amerika Serikat diturunkan agar ekonomi cepat pulih dari krisis.com dan serangan 11 September. Karena bunga rendah, banyak orang jadi milih meminjam uang termasuk untuk membeli rumah. Bank-bank pun mulai memberi pinjaman rumah ke hampir siapa saja, bahkan ke orang-orang yang sebenarnya tidak mampu membayar cicilannya. Ini disebut dengan kredit subprime. Yang kedua, rumah menjadi ladang uang. Karena banyak yang beli rumah, harga rumah naik terus. Orang-orang berpikir mereka bisa cepat kaya dari jual beli rumah. Bank tidak hanya memberi pinjaman, tapi juga mengubah pinjaman itu jadi produk keuangan yang disebut MBS dan CDO, lalu dijual ke investor ke seluruh dunia. Masalahnya, banyak dari pinjaman itu sebenarnya berisiko tinggi, tapi tetap dianggap aman. Yang ketiga, gelembung meledak. Sekitar tahun 2006 sampai 2007, harga rumah mulai turun. Orang-orang yang beli rumah dengan pinjaman subprime mulai tidak sanggup bayar cicilannya. Akhirnya banyak rumah disita karena banyak orang gagal bayar. Produk-produk keuangan yang tadi disebut MBS dan CDO jadi tidak bernilai. Bank dan investor yang punya produk ini mengalami kerugian besar. Selanjutnya ada lanjutan dari pembahasan. Yang keempat, krisis meledak di tahun 2008. Beberapa bank besar mulai kolaps. First Church diakuisisi, Lehman Brothers bangkrut. Ini bikin dunia panik. Sebuah perusahaan asuransi multinasional asal Amerika Serikat yang menjadi sangat terkenal atau AIG hampir ambruk. Juga, investor di seluruh dunia panik. Mereka tidak mau meminjamkan uang, perusahaan sulit dapat kredit dan ekonomi jadi macet. Ini yang membuat krisis menyebar ke seluruh dunia. Kemudian pemerintah mulai turun tangan. Pemerintah Amerika dan negara-negara lain segera menyelamatkan bank-bank atau bailout, menurunkan suku bunga lebih rendah lagi, menyuntikkan dana ke sistem keuangan, menggelontarkan dana stimulus supaya ekonomi tetap jalan. Selanjutnya ada dampak krisis keuangan global. Yang pertama, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, terpaksa mengurangi karyawan supaya bisa bertahan. Akibatnya, jutaan orang di berbagai negara kehilangan pekerjaan. Yang kedua, harga rumah jatuh dan banyak orang kehilangan rumah karena harga rumah anjlok dan banyak orang tidak bisa membayar cicilannya. Rumah mereka disita oleh bank, banyak keluarga harus pindah dan mulai hidup dari nol. Yang ketiga, bank dan perusahaan besar ambruk, lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers bangkrut dan lainnya seperti AIG hampir runtuh. Ini bikin dunia keuangan jadi tidak stabil. Banyak bank takut memberi pinjaman, ekonomi pun jadi meledak. Yang keempat, uang rakyat dipakai menolong bank, pemerintah Amerika dan negara lain harus menyelamatkan bank dan perusahaan yang hampir bangkrut pakai uang rakyat atau bailout. Banyak orang marah karena merasa bank yang tamak malah diselamatkan, sementara rakyat kecil yang menderita.
Lanjutan dari dampak krisis yang kelima, pasar saham anjlok, nilai saham di seluruh dunia jatuh parah, orang-orang yang punya tabungan pensiun dalam bentuk saham kehilangan banyak uang, investor jadi takut dan menarik uang mereka. Yang keenam, krisis menyebar ke seluruh dunia. Meskipun awalnya terjadi di Amerika Serikat, tapi karena dunia ekonomi saling terhubung, krisis menular ke Eropa, Asia, dan negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi global melambat drastis. Yang terakhir yaitu generasi muda kehilangan kesempatan. Banyak anak muda yang baru lulus sekolah atau kuliah susah cari kerja, gaji pun rendah karena perusahaan sedang hemat-hematnya biaya. Selanjutnya ada respon ekonomi berdasarkan pemikiran neo-Keynesian. Yang pertama, pasar tidak sempurna. Buktinya pasar gagal mengelola risiko dan menciptakan bubble. Yang kedua, perlu intervensi negara. Buktinya pemerintah harus aktif menyelamatkan ekonomi saat swasta sedang lumpuh. Yang ketiga, stimulus fiskal. Dukung belanja negara untuk menstimulusi konsumsi dan lapangan kerja. Yang terakhir, aturan ketat lembaga keuangan, yaitu buktinya reformasi keuangan dibuktikan agar krisis tak terulang lagi. Selanjutnya ada hubungan krisis keuangan global tahun 2008 sampai 2009 menurut pemikiran neo-Keynesian. Neo-Keynesian adalah pemikiran ekonomi yang percaya bahwa pasar tidak selalu bisa mengatur dirinya sendiri dan dalam situasi krisis, pemerintah harus turun tangan untuk menyelamatkan ekonomi. Mereka melanjutkan gagasan Keynes, tokoh ekonomi dari era depresi besar 1930-an. Menurut neo-Keynesian, kenapa krisis 2008 terjadi? Yang pertama, pasar tidak sempurna. Neo-Keynesian melihat bahwa pasar keuangan tidak sempurna dan bisa membuat kesalahan besar seperti memberi terlalu banyak pinjaman kepada orang yang tidak mampu membayar atau yang disebut kredit subprime. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Mereka percaya bahwa krisis terjadi karena terlalu sedikit aturan untuk mengontrol bank dan lembaga keuangan. Pasar dibiarkan liar dan terlalu bebas mengambil risiko tinggi. Yang ketiga, permintaan turun drastis saat terjadi orang-orang berhenti belanja. Perusahaan tidak mau investasi dan semua saling menahan uang. Ini membuat permintaan dalam ekonomi jatuh dan ekonomi pun melambat. Selanjutnya ada data penting dari krisis keuangan global. Yang pertama, total kerugian global lebih dari 10 triliun US dollar. Yang kedua, stimulus ekonomi Amerika Serikat 787 miliar US dollar. Bailout TARP 700 miliar US dollar. Yang keempat, pengangguran Amerika Serikat tertinggi 10%. Bulan Oktober tahun 2009, harga rumah Amerika Serikat turun 20-30% dari puncak. Kehilangan kekayaan rumah tangga Amerika Serikat 19,2 triliun pada tahun 2007 sampai 2009 data Fed. Pasar saham S&P 500 turun dari 1,565 pada tahun 2007 ke 676 pada tahun 2009. Selanjutnya ada harga rata-rata rumah di Amerika Serikat. Tahun 2006 puncak sebelum krisis, sekitar 250.000 US dollar puncak bubble housing market. Pada tahun 2008 sekitar 200.000 US dollar sampai 210 US dollar. Harga mulai turun tajam. Yang ketiga 2009 titik terendah sekitar 170.000 US dollar sampai 180.000 US dollar, penurunan sekitar 30% dari puncak. Selanjutnya terakhir yaitu solusi menurut neo-Keynesian. Yang pertama, pemerintah harus bertindak cepat ketika sektor swasta lumpuh. Neo-Keynesian percaya pemerintah harus mengambil peran besar yaitu belanja besar-besaran, menyelamatkan bank dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, stimulus ekonomi itu penting. Mereka mendukung kebijakan seperti stimulus fiskal, misalnya pembangunan infrastruktur, bantuan tunai subsidi untuk mendorong ekonomi bangkit. Yang terakhir, suku bunga rendah dan likuiditas bank sentral harus menurunkan suku bunga dan menyuntikkan uang ke pasar agar bank atau meminjamkan uang dan roda ekonomi bisa berputar lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.